Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Masfufah, Ais Dwi Novianti, Cahaya Dewi, Martina Sri Maharani, Muhammad Rahmi Muktasim, Mohsandi, dan Sinta Hayati Nafisah akan mempresentasikan tentang studi kasus analisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka penggandaan uang money multiplier di Indonesia. Uang inti atau uang primer merupakan inti dari proses penciptaan uang beredar. Uang inti adalah seluruh uang yang dikeluarkan bank sentral dalam bentuk rekening koran milik bank-bank atau masyarakat pada bank sentral. Uang inti diartikan juga penjumlahan antara uang kartal dengan cadangan bank. Ada perilaku interaksi dalam proses penciptaan uang. Dalam pengelompokan peranannya, secara umum dikenal 3 perilaku, yaitu otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat atau sektor swasta domestik. 3 perilaku tersebut berinteraksi sedemikian rupa sehingga penyediaan penawaran uang oleh otoritas moneter dan bank sesuai dengan kebutuhan permintaan masyarakat akan uang tersebut. Nah, pada slide yang selanjutnya ada skema inti uang. Inti uang sendiri merupakan uang primer atau monetary base. Inti dari proses penciptaan uang beredar. Uang inti adalah seluruh uang yang dikeluarkan bank sentral ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran milik bank-bank atau masyarakat pada bank sentral. Uang inti juga diartikan penjumlahan antara uang kartal dengan cadangan bank. Nah, selanjutnya kita lihat ada 2 dari uang inti. Yang pertama ada uang yang dikeluarkan oleh bank sentral atau pemerintah. Selanjutnya ada saldo rekening koran pada bank sentral yang berbentuk giro. Uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral berada pada tangan masyarakat umum. Dan sedangkan untuk saldo rekening berada di bank umum dan juga milik bank-bank. Ini berupa cadangan bank. Nah, cadangan bank di sini digunakan sebagai jaminan. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya, cadangan bank berupa rekening giro pada bank, yaitu milik masyarakat. Nah, rekening giro yaitu uang giral. Uang giral, uang yang dimiliki oleh masyarakat pada bank yang belum pernah digunakan sebagai pembayaran dan bisa diambil pada waktu tertentu menggunakan cek. Pada uang yang dikeluarkan oleh bank sentral yang ada pada tangan masyarakat berupa uang kartal. Nah, uang kartal ini disebut juga uang tunai, uang kertas ataupun logam. Dari uang kartal yang dikeluarkan oleh bank sentral dan juga saldo rekening yang berupa uang giral, sehingga mengakibatkan jumlah uang beredar atau CUB. Money multiplier yakni angka pergandaan uang yang merupakan rasio antara perubahan jumlah uang beredar dan perubahan uang primer atau uang inti yang juga disebut dengan monetary base.
Money multiplier dipengaruhi berbagai faktor, yaitu perilaku masyarakat dalam pemegang uang, perilaku pengelolaan dana perbankan, dan perilaku kebijakan otoritas moneter dalam usaha pengendalian jumlah uang beredar. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi money multiplier, yaitu yang pertama currency ratio, yang kedua reserve ratio, dan yang terakhir time and savings deposit ratio. Untuk currency ratio yang dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memilih pemegang uang kartal atau giral. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang pertama, biaya penggunaan uang giral, biaya transportasi, dan biaya administrasi simpanan. Yang kedua, kenyamanan dan keamanan. Uang giral lebih aman dan nyaman dalam penyelesaian transaksi yang relatif besar. Selanjutnya, reserve ratio, suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Di bank umum biasanya dibagi menjadi 2, yaitu legal reserve ratio, yaitu rasio cadangan resmi terhadap simpanan masyarakat yang dipengaruhi oleh ketentuan bank sentral, dan yang kedua exchange reserve ratio, yaitu rasio cadangan terhadap simpanan masyarakat yang dipengaruhi oleh keperluan bank akan terhadap likuiditas jangka pendek. Dan yang terakhir, time and savings deposit ratio. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat yaitu pertama, opportunity cost, berubah searah dengan suku bunga uang kuasi dan berlawan arah dengan suku bunga uang giral. Yang kedua, pendapatan masyarakat, berubah searah dengan perubahan tingkat pendapatan. Dan yang terakhir, kemajuan layanan sektor perbankan, meningkatkan bila layanan sektor perbankan semakin maju. Kemudian selanjutnya tentang mekanisme penciptaan uang. Perciptaan uang primer oleh otoritas moneter. Uang primer atau inti adalah uang kartal dan simpanan giro bank umum. Disebut primer atau inti karena jenis uang ini merupakan inti atau biang dalam proses penciptaan uang beredar. Uang kartal, uang giral, dan uang kuasi misalnya. Uang kartal adalah uang primer, tetapi tidak semua uang primer adalah uang kartal. Mekanisme penciptaan uang giral berawal ketika nasabah menyimpan dananya di bank dalam bentuk rekening tabungan, deposito, giro, atau rekening koran. Melalui transaksi tersebut, dana yang diterima bank dapat disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah atau debitur, baik perorangan ataupun perusahaan. Penciptaan uang oleh Bank Umum. Bank Umum merupakan lembaga keuangan yang dalam melakukan usahanya dapat menciptakan uang giral dan uang kuasi. Terjadinya penciptaan uang giral dan uang kuasi pada Bank Umum dapat melalui beberapa mekanisme. Yang pertama yaitu mekanisme substitusi. Penciptaan uang ini terjadi karena nasabah menyimpan uang kartalnya pada bank dalam bentuk rekening, seperti rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan rekening koran. Ketika bank menerbitkan rekening-rekening tersebut, maka secara otomatis bank tersebut telah menciptakan uang giral dan uang kuasi. Yang kedua yaitu mekanisme transformasi. Penciptaan uang terjadi karena Bank Umum mendiskonto wesel atau membeli surat berharga dari nasabah dan membukukan nilai wesel yang didiskonto atau surat berharga yang dibeli tersebut ke dalam rekening tabungan, deposito, atau giro atas nama nasabah. Yang ketiga yaitu mekanisme pemberian kredit. Penciptaan uang terjadi karena Bank Umum memberikan kredit kepada nasabah atau perusahaan. Kemudian kredit tersebut dipindah bukukan ke dalam bentuk rekening koran atau rekening giro nasabah. Sehingga terjadilah penciptaan uang giral senilai kredit yang diberikan tersebut. Slide 10 ini merupakan hasil olahan data dari penggandaan uang atau multiplier money dengan estimasi ECM atau Error Correction Model, di mana dapat dilihat penjelasannya di slide 11. Model ECM ini menghasilkan nilai ECT-1 mengalami signifikan dengan nilai sebesar 0,0000
di probabilitasnya sebab nilai koefisien alfa kurang dari 5% atau 0,05. Sedangkan nilai koefisien sebesar minus 0,981652 yang bertanda negatif tersebut mengartikan bahwa proses penyesuaian terhadap ketidakseimbangan money multiplier Indonesia periode 2009 sampai 2018 dalam jangka pendek relatif cepat. Dengan demikian mempunyai makna bahwa perbedaan antara nilai aktual money multiplier dengan nilai keseimbangannya sebesar minus 0,981652 akan disesuaikan dalam waktu 1 kuartal atau 3 bulan. Koefisien perubahan DCR atau current ratio yang sebesar minus 3,717/177 yaitu mengalami signifikan yang negatif dan mengartikan bahwa adanya pengaruh yang negatif terhadap money multiplier. Koefisien perubahan DRR atau reserve ratio yang sebesar minus 68,58936 yang mana nilai tersebut mengalami signifikan yang negatif dan diartikan bahwa adanya pengaruh yang negatif terhadap money multiplier atau penggandaan uang. Sehingga Bank Indonesia dengan kebijakan moneternya dapat mengatasi secara efisien penggunaan reserve ratio terhadap money multiplier. Koefisien perubahan di TR atau Time and Saving Depositor Ratio yang sebesar 0,356277 yang menghasilkan nilai yang positif terhadap money multiplier. Berdasarkan hasil estimasi pada slide ke-10 menghasilkan nilai F statistik sebesar 82,393,58 dan F tabel sebesar 2,61 sehingga menghasilkan nilai F statistik lebih besar dari nilai F tabel, maka dikatakan H0 ditolak dan H1 diterima. Dan diartikan bahwasanya variabel independen yaitu DCR dan DRR dan DTR secara simultan berpengaruh terhadap money multiplier Indonesia dalam jangka pendek. Ketika masyarakat meningkatkan rasio uang kuartal per deposito dan mengkonversikan deposito keuangan kuartal ke uang kuartal akan mendorong penurunan penciptaan uang sehingga angka pengganda uang menjadi lebih rendah atau berkurang. Kurensi rasio yang terlalu besar tidak baik pengaruhnya terhadap money multiplier. Setelah barusan dijelaskan hasil analisis estimasi error correction model atau ECM jangka pendek oleh rekan kami, selanjutnya yakni penjelasan hasil analisis estimasi error correction model atau ECM jangka panjang. Di mana setelah kita perhatikan tabel hasil estimasi jangka panjang tersebut, kita ketahui bahwa koefisien currency ratio atau CR berpengaruh negatif terhadap money multiplier, namun tidak signifikan secara statistik. Sedangkan untuk koefisien reserve ratio atau RR juga berpengaruh negatif terhadap money multiplier, namun signifikan secara statistiknya. Sedangkan untuk koefisien time and saving deposit ratio atau TR berpengaruh positif terhadap money multiplier, namun tidak signifikan secara statistik. Nah, berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, diperoleh F statistik sebesar 189,0281, lebih besar dari F tabel sebesar 2,84, sehingga menolak H0 dan menerima H1, yang artinya secara statistik semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap money multiplier Indonesia dalam jangka panjang. Baik, itu tadi sedikit pemaparan studi kasus dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.